warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hai guys. hari ini kita bakal ngelakuin sebuah podcast yang mana topik bahasan kita adalah attitude yang ada pada mahasiswa. Kita mulai, kita bakal mengenali diri kita masing-masing. Yang pertama saya Aura Munira dan teman saya Fani Zahara. dan our special guest Mem Maya Sari. Mem Maya Sari salah satu dosen atau pengajar di Universitas Harapan Medan. Jadi sebelum kita mulai podcast, kita kasih kesempatan dulu buat Mem Maya memperkenalkan diri ya guys. Mem, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Aura dan Fani yang sudah mengundang Mem untuk menjadi salah satu guest ataupun tamu narasumber untuk podcast yang bertema attitude yang ada pada diri mahasiswa. Oke, nama Mem Maya Sari SPD MSI. Mem mengajar di Fakultas Bahasa dan Komunikasi untuk S1 Sastra Inggrisnya. Mem biasa menghandle mata kuliah di semiotics, semantics, dan general linguistics. Thank you. Thank you Mem. Jadi untuk selanjutnya, mending kita mulai aja podcast kita. Oke Mem, so first question. Dari sudut pandang Mem atau sudut pandang seorang pengajar nih, bagaimana tanggapan Mem terhadap perilaku mahasiswa zaman sekarang? Baik, ini Mem jawab secara umum ya atau khusus mahasiswa Unhar aja? Umum aja. Secara umum, baik. Biar relate. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan mengapa atau dari sudut pandang seorang pengajar, bagaimana tanggapan terhadap perilaku mahasiswa zaman sekarang? Kalau untuk Mem secara pribadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, untuk attitude mahasiswa zaman sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mereka lebih cenderung introvert tadi atau tertutup gitu. Mereka lebih sibuk atau lebih nyaman dengan dunia mereka sendiri gitu loh. Jadi kadang kita sebagai mahasiswa itu ngerasa seperti dicuekin gitu kan. Kalau kita share something ke WA group atau ke aplikasi online yang masih bisa kita pakai untuk mengajar hybrid pada saat sekarang ini, itu hanya 1-2 orang yang ngerespon gitu, atau bahkan sama sekali nggak ada yang ngerespon gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa mau dalam bentuk apapun itu, kalau sudah seorang dosen kasih info atau bahkan share materi itu, sudah sewajarnya lah kita mengasihkan feedback ya atau respon balik gitu ke dosennya. Jadi kalau menurut Mem pribadi sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi kalian jangan terlalu nyaman dengan dunia kalian ya, oke? Selanjutnya? Berarti kan menurut Mem kan mahasiswa zaman sekarang tuh sedikit mengkhawatirkan. Terlalu Berarti relate nih sama next question pertanyaan kedua Mem. Berarti adalah perbedaan dari perilaku mahasiswa dulu dan sekarang gitu kan Mem. Berarti yang dulu tuh gimana gitu Mem? Sangat jauh berbeda. Jauh banget perbedaannya di antara mahasiswa zaman sekarang dengan yang zaman dulu gitu loh. Mem memperhatikan itu mulai jauh bedanya itu ketika COVID menyerang gitu loh. Banyak perubahan ya Mem. Banyak sekali perubahan ketika COVID-19 itu hadir dan banyak aplikasi-aplikasi online yang ditawarkan pemerintah untuk kita sebagai pengajar melaksanakan proses belajar mengajar gitu kan, karena kita memang harus stay at home, ada Zoom, Google Classroom, Google Meet gitu. Jadi kita nggak bisa ketemu mahasiswa itu secara langsung, kita nggak bisa melakukan pendekatan secara intens gitu loh. Jadi kita nggak bisa dapet chemistry-nya antara seorang pengajar dengan mahasiswa gitu. Jadi sangat mempengaruhi sekali COVID-19 dengan attitude mahasiswa pada zaman dahulu dan sekarang. Kalau zaman dahulu kan kita rutin nih harus offline kan, jadi ketemu setiap minggunya sama mahasiswa, kita bisa ngobrol. Lebih aktif. Iya, lebih aktif, kita bisa mengenal mahasiswa itu secara langsung kan Dek gitu. Kalau online yang baru-baru kemarin itu agak lama gitu kita kenal sama mahasiswanya. Bahkan mereka sedikit sekali yang on cam kan, jadi mereka selalu off cam. Nah gitu. Kalau mahasiswa zaman dulu mereka jauh lebih aktif gitu kan, dan selalu menegur dosennya itu dengan sopan kalau menurutku. Jadi COVID-19 itu sangat
sangat mempengaruhi attitude mahasiswa ya Mem ya. Jadi mereka di zaman COVID itu lebih pasif. Jadi, mereka kurang aktif. Jadi itu sangat mempengaruhi. Mungkin sampai sekarang ya Mem. Sampai sekarang terbawa sampai sekarang. Iya benar. Terbawa sampai sekarang. Karena mereka selalu ini ya lebih aktif ke gadgetnya masing-masing gitu loh. Iya. Nah, tapi untuk hal yang lain itu yang mengkhawatirkan kan, untuk hal yang lain bukan untuk kegiatan pembelajaran gitu. Mereka malah memilih ngerjain tugas daripada belajar gitu, belajar langsung ke guru atau dosennya gitu. Mereka hanya Lebih udah senang siap, ya, gitu. lebih senang. Terus kalau ngerjain tugas, ya siap-siap udah selesai gitu. Itu dia. Lebih kayak gitu sih. Jadi nggak ada aktif bertanya atau aktif di Zoom atau di mananya gitu. Next question. Menurut Mem, penting apa attitude bagi kita makhluk sosial di dunia ini? Ya, pengaruh attitude ya untuk makhluk sosial seberapa penting? Kalau menurut Mem pribadi sangat penting deh, karena attitude seseorang itu menentukan kualitas diri dia gitu. Nah, kalau attitude-nya baik, berarti kualitas hidupnya juga baik. Gitu. Next questions. Apa yang menjadi tolak ukur seseorang nih Mem dalam memiliki attitude yang baik? Gitu. Menurut Mem. Oke, kalau menurut Mem, tolak ukurnya ya, tolak ukur seseorang bagaimana dia berattitude itu, yang pertama bisa dari keluarga. Kalau namanya tolak ukurnya dari keluarga. Terkadang apa ya, di seorang anak mahasiswa itu dia terbentuk dari keluarga terlebih dahulu kan, bagaimana dia diperlakukan di dalam sebuah keluarga itu. Apabila orang tuanya memperlakukan mereka dengan baik, maka terbentuklah attitude yang baik ke mereka gitu kan. Bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya gitu kan. Kan ada ininya jadi statementnya bahwasanya orang tua itu sangat berperan penting sekali terhadap pembentukan karakter, attitude, bahkan etika seorang anak gitu kan. Kalau dilihatnya di rumah orang tuanya suka marah, suka mengatur, itu akan terbawa di diri dia ketika berada di sebuah kelas atau di tempat mereka bekerja gitu kan. Tapi ketika orang tuanya itu mengajarkan kepada mereka untuk bersikap santun, sopan, pasti akan terbawa di kelas atau di dunia pekerjaan. Jadi benar itu ya Mem, kalau keluarga itu atau lingkungan keluarga itu sekolah pertama bagi seorang anak. Benar. Jadi dia yang membangun dan mendidik seorang anak, attitude-nya, karakternya itu gimana. Jadi berpengaruh ke sosialnya. Betul. Masih banyak lagi nih ya. Iya Mem. Ya karena menarik sekali ya kalau bicara tentang attitude itu Iya. menarik sekali kalau menurut Meme, apalagi di kalangan kalian mahasiswa ini kan Dek, itu dia sangat penting. Oke, next question. Menurut Mem, apakah attitude sama etika itu berbeda? Attitude dengan etika, dua hal yang berbeda secara konsep, tapi mereka memiliki suatu keterkaitan gitu loh antara attitude dengan etika. Jadi kalau attitude itu lebih ke cara berpikir, berbicara, bahkan berperilaku ke lingkungan sekitar dimanapun dia berada. Kalau etika ini lebih ke nilainya, gitu. Nilai dari cara mereka bersikap di tempat bekerja maupun di kelas, cara mereka menghormati orang yang lebih senior, nah gitu-gitu dia. Oke, jadi intinya beda ya, itu dengan etika itu beda konsepnya, tapi saling berkaitan betul. Switch. Ayo. Oke Mem, menurut Mem, attitude apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa agar proses studinya itu lebih berjalan lancar? Banyak sih Dek, kalau menurut Mem attitude yang harus dimiliki seorang mahasiswa itu banyak sekali. Karena mahasiswa itu merupakan salah satu sivitas akademika kan Dek. Berbeda sekali mahasiswa dengan remaja-remaja yang tidak bersekolah gitu.
Jadi harus ada point of view atau sudut pandang dari seorang mahasiswa yang membedakan dia dengan remaja-remaja lain yang nggak sekolah gitu kan. Nah, attitude yang harus dimiliki itu banyak deh. Salah satunya mahasiswa itu lebih identik dengan cara berpikir yang kritis tadi ya. Cara berpikir yang kritis, aktif, kemudian apa ya deh, bahkan suara mereka itu didengar gitu loh oleh pemerintah. Salah satu decision makernya lah gitu kan. Kadang kan kalau mahasiswa udah turun ke lapangan demo, nah maka terjadi sesuatu lah gitu kan dek. Makanya sangat penting mahasiswa beretitude supaya sukses itu berkata sopan, menghormati dosen lah gitu kan. Terus umum itu yang generalnya betul. Kemudian yang lebih penting ya, ketika kalian berada di kelas, di lingkungan akademik itu berpakaianlah yang sopan, selayaknya mahasiswa. Tidak usah terlalu terbuka, itu karena bisa menimbulkan hal-hal negatif yang yang jauh lah gitu dari karakter mahasiswa seumumnya pada umumnya gitu. Jadi itu soal beberapa tips atau beberapa tips dari Mema ya untuk kita sebagai mahasiswa biar bisa sukses dan lancar di masa studinya. Oke, next questions. Kan sebelumnya Mem bilang ada mahasiswa yang antisosial gitu, yang pasif gitu. Itu gimana sih Mem cara mengembangkan dan merubah attitude mereka? Banyak sekali ya Dek. Betul yang antisosial ya atau yang introvert itu tanya. Banyak sih yang bisa menjadi salah satu media bagi mereka untuk lebih bisa berbaur dengan lingkungan di sekeliling dia gitu kan. Kalau di kampus itu kan banyak sekali deh himpunan atau organisasi yang bisa mahasiswa ikuti gitu kan, untuk bisa bergaul, bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Jadi dia tidak harus menyendiri, tidak harus diam gitu kan. Selain itu ikut workshop ya boleh, seminar lah gitu. Jadi dia bisa bergaul dengan teman-teman di luar PTS dia belajar. Itu dia berorganisasi. Jadi intinya untuk mahasiswa yang antisosial itu mereka harus punya kemauan dari diri sendiri biar mereka untuk aktif gitu di kampusnya. Gimana pun kalau kita udah masuk ke dunia kampus, kita tuh harus aktif. Jadi itulah untuk mahasiswa ya, mahasiswa antisosial. Oke, next question. Tadi kan berhubungan tadi tuh sama yang tadi. Kan organisasi itu berperan penting banget tuh Mem. Jadi itu berperan penting untuk perkembangan attitude mahasiswa kan. Jadi seberapa penting itu Mem? Penting sekali kalau menurut. Karena dalam organisasi itu kan mereka punya SOP ya, atau ada kegiatan-kegiatan yang memang direncanakan untuk dibuat, dan tujuannya itu untuk memperkenalkan diri masing-masing mahasiswa, baik antar mahasiswa maupun dengan dosen, staf, dan sivitas akademika yang lainnya. Kalau menurut Mem sangat penting organisasi. Dengan itu guys. Jadi bagi kalian yang nggak mau tuh ikut organisasi, paling nggak harus ada satu organisasi buat kalian mengembangkan diri dan membangun attitude yang bagus di lingkungan kampus. Itu dia. Kan Mem, anak kuliah ini kan setelah itu kan bakal kerja tuh Mem. Jadi menurut Mem, mahasiswa itu lebih harus mementingkan attitude atau skill saat masuk ke dunia kerja? Kalau menurut Mem pribadi, attitude is number one. Okay, attitude is number one. But you have to to create your skill in yourself gitu. Jadi tetap harus mengembangkan skill yang ada di diri kita. Jadi di dalam dunia pekerjaan itu banyak pekerjaan yang memappingkan diri kita gitu deh. Jadi skill mana nih yang lebih di diri kita, itu yang di up gitu loh. Jadi nanti kalian ketika sudah terjun ke dalam dunia pekerjaan, itu kalian coba kenali diri kalian, skill mana nih yang lebih dominan kalian punya gitu loh. Tapi dibarengi dengan attitude yang positif. Itu dia. Banyak sekali mahasiswa di luar sana yang bisa dikategorikan secara akademika mungkin dia
plus baik gitu loh, tapi tidak memiliki attitude ataupun etika yang baik itu tetap tidak akan dipakai di dunia kerja manapun. Nah, makanya kenapa Mem bisa bilang attitude itu lebih diutamakan. Kenapa? Karena kalian ketika memiliki attitude yang baik, skill yang masih kurang itu bisa tertutupi gitu loh. Kan lebih enak tuh kalian kan, lebih enak mana nih ngobrol sama orang yang etikanya baik tapi ya dia masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan orang yang pintar tapi tidak beretika, tidak beretika. Males banget kan kalau ngomong sama orang yang begitu gitu loh. Jadi intinya dibarengi lah antara attitude dengan skill itu sendiri. Jadi itu kayak harus balance ya, Mem. Harus balance gitu, tapi tetap attitude nomor 1. Kalau menurut Mem ya, kalau menurut Mem attitude tetap nomor 1. Jadi itu kalau orang yang nggak berettitude tapi dia akademinya bagus, pintar, itu kayak nggak bernilai gitu ya, Mem. Iya. Kecuali kalau dia punya backup di perusahaan mana. Nah, gitu tuh yang sering terjadi kan. Oh, itu banyak. Makanya itu lebih mengkhawatirkan ya kan. Dia lebih mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu. Terkadang dia lebih arogansinya itu lebih tinggi, itu hal yang nggak bagus kalau menurut Mem gitu kan. Ini ada nih backupnya, ada omnya, ada tantenya, nah gitu kan. Nah itu yang lebih menyakitkan sih kalau orang dalam. Nah, itu orang dalam. Boleh bonus question nggak, Mem? Boleh. Apa lagi kira-kira? Begini ya, bonus question. Kayak kan tadi Mem bilang kita harus membagi skill yang kita ada. Gimana kan ada beberapa orang yang dia tuh nggak tahu nih Mem, dia punya bakat apa, skill dia apa, tapi dia bisa do anything, tapi nggak perfect gitu. Kita bisa ngelakuin ini, kita bisa kerja ini, tapi cuma setengah-setengah. Nah, itu menurut Mem gimana cara kita mengetahui apa yang kita bisa dan membangi apa yang kita mau gitu lah. Intinya multi talent gitu ya. Iya, tapi dia setengah-setengah gitu. Kalau saran Mem, kalian harus fokus. Intinya fokus ke diri kalian coba kenali apa kira-kira yang kalian sukai, passion kalian itu di mana gitu loh. Yang lebih ngebuat kalian itu lebih bermanfaat itu di mananya, itu aja yang penting. Intinya harus fokus. Kalian pilih salah satu, nggak bisa semua nih gitu loh, nggak bisa semua. Kita kan harus love ourselves juga. Kalau semua kita kerjain ya nanti bisa drop, bisa down. Kemudian kita juga harus kasih kesempatan sama yang lain kan, gitu. Itu dia. Intinya fokus, kenali mana skill, kemampuan yang kalian bisa dan yang kalian suka. Bener banget. Oke? Udah banyak banget nih pertanyaannya kan. Intinya gini, mahasiswa itu harus berettitude dibarengi etika yang baik. Intinya attitude itu dia tetap harus di nomor 1 guys. Karena mahasiswa yang berettitude baik, insya Allah nanti rezekinya juga baik. Amin. Ya? Thank you, Mem. Iya. Nggak bosan, Mem, banyak pertanyaan. Enggak, malah Mem. Karena itu yang lagi dihadapi saat ini. Iya. Benar-benar. Oke. Sudah tutup ya? Okay, thank you so much for attention, guys. Sebelum kita tutup, ada nih conclusion dari podcast kita hari ini. Yaitu setiap mahasiswa harus memiliki attitude yang baik dan manner yang bagus agar bisa menyesuaikan diri di berbagai keadaan dan pola perilaku manusia. Berusahalah untuk baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu aja segitu. Tapi tetap jadi diri sendiri gitu. Love yourself for anyone else. And don't have to. Good luck ya, sukses. Oke guys, sekian dari podcast kita. Jika ada kesalahan atau menyinggung pihak lain, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya FPK Unhar ya guys. Dan nantikan podcast-podcast dari mahasiswa lain. Turn on your notification guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.